Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Anggraini. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor NPM 10121064. Saya dari kelas Y5 Manajemen. Dalam video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Dalam video presentasi ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang Hamiyatul Marifatullah yang artinya urgensi mengenal Allah. Lalu untuk materi yang kedua yaitu tentang Al-Mawani fi Marifatullah yang artinya penghalang mengenal Allah. Yang ketiga yaitu At-Tariq ila Marifatullah yang artinya cara menuju Marifatullah. Dan materi yang terakhir adalah Al-Adilah ala Wujudillah yang artinya bukti keberadaan Allah. Lanjut untuk pembahasan materi yang pertama yaitu tentang Hamiyatul Marifatullah. Di sini ada definisi Marifatullah. Marifah berasal dari kata arafa yang berarti mengenal. Untuk Marifatullah sendiri yang berarti mengenal Allah. Nah, lanjut untuk makna Marifatullah, di sini maknanya adalah pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekat diri kepada Allah. Lalu di sini ada manfaat Marifatullahnya juga. Untuk manfaat Marifatullah, di sini menjadi insan beriman dan bertakwa, meningkatkan raf'ul uman wat taqwa. Selanjutnya di sini ada balasan atas keimanan dan takwa. Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di sini yang pertama ada Al-Khalifah menjadi penguasa di muka bumi. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihati la yastahlifanahum fil ardi kama stahlafa alladhina min qablihim wa la yumakinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubadillanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa ma kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutuku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasih. Lalu yang kedua ada diteguhkan agama Islam di muka bumi. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 55, Quran surat Al-Taubah ayat 33, Quran surat As-Saff ayat 9, dan Quran surat Al-Fat ayat 28. Lalu yang ketiga ada mengondisikan orang beriman atas rasa aman dan tenteram. Dalilnya itu sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Lalu yang keempat ada keberkahan melimpah. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Lalu yang kelima kehidupan yang baik. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan yang keenam surga. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 dan Quran surat Luqman ayat 8 sampai 9. Untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri dalam Marifatullah. Ciri-ciri dalam mengenal Allah yaitu yang pertama adalah mengenal nama Allah itu sendiri, yang kedua sifat dan perbuatan Allah, yang ketiga sikap sidik dalam bermuamalah dengan Allah, yang keempat ikhlas dan dalam niat dan tujuan diyakini karena Allah, yang kelima pembersihan diri, yang keenam sabar menerima pemberlakuan hukum dari Allah, yang ketujuh berdakwah, dan yang kedelapan membersihkan dakwahnya dari pengaruh perasaan logika dan subjektif. Di sini ada dukungan dalil yang kuatnya juga. Untuk dalil yang pertamanya yaitu ada dalil nakli atau pembuktian. Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan. Terdapat dalilnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 19.
Lalu yang kedua di sini ada dalil akli atau akal mengenal Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Dan yang ketiga ada dalil fitrah, dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya di sini ada cara mengenal Allah dan jalan penghalang mengenal Allah. Untuk cara mengenal Allah sendiri, yang pertama ada jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, al-hawas atau panca indera, akli pemikiran. Yang kedua yaitu jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam, prinsip keimanan, akal pemikiran Al-Quran, hadis, alam semesta, dan mukjizat. Itu adalah cara mengenal Allah. Lalu untuk jalan penghalang mengenal Allahnya yaitu ada 9. Yang pertama adalah sombong, kedua zolim, ketiga dusta, keempat fasik, kelima ingkar, keenam fasad, ketujuh lengah, kedelapan banyak berbuat durhaka, dan kesembilan ragu-ragu. Nah, itu untuk materi yang pertama. Kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu tentang at-tariq ila marifatullah. Untuk at-tariq ila marifatullah di sini yang pertama ada ayatul qauliyah atau ucapan berupa firman-firman Allah dalam Al-Qur'an yang diwujudkan kepada nabi dan rasul. Terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Lalu yang kedua di sini ada ayatul kauniyah atau kealaman berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebut dalam semesta. Terdapat dalam Quran Fussilah ayat 53 dan Al-Imran ayat 190. Lalu di sini juga ada cara untuk mengenal Allah melalui metode. Ada 2 metode untuk mengenal Allah, yaitu dengan cara yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah non-Islam. Untuk metode Islam yang pertama adalah dengan nas dan akal. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 100 sampai 101 dan Quran surat Al-Mulk ayat 10. Yang keduanya dengan membenarkan. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 191 dan Quran surat Qaf ayat 37. Lalu yang ketiganya dengan menghasilkan iman. Untuk non-Islamnya itu sendiri, yang pertama dugaan dan hawa nafsu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 36, Quran surat Al-Baqarah ayat 56 dan Quran surat Al-An'am ayat 115. Lalu yang keduanya adalah ragu-ragu, terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 dan Quran surat An-Nur ayat 50. Lalu yang ketiganya adalah berbuat kufur, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 105 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Itu untuk materi yang kedua. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang al-mawani fi marifatullah. Penghalang mengenal Allah memiliki 2 macam, yaitu yang pertama adalah penyakit syahwat, yang kedua adalah penyakit ragu. Untuk penyakit syahwat itu sendiri berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesombongan tersendiri. Di sini ada beberapa poin. Untuk poin pertama adalah tentang kefasikan. Terdapat dalam Quran surat Al-Hasr ayat 19. Yang kedua kesombongan. Terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 35. Yang ketiga adalah tentang kezoliman. Terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat tentang dusta. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Lalu yang kelima ada kemaksiatan. Terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan kemurkaan Allah. Maka kita untuk menghindari hal itu harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Lalu untuk yang kedua adalah penyakit ragu. Untuk penyakit ragu juga di sini ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama adalah kebodohan atau kejahilan. Yang kedua keragu-raguan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 143. Lalu yang ketiga adalah penyimpangan. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. Dan yang keempat kelalaian. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Jadi untuk materi ketiga juga hanya segitu. Dan kita lanjut untuk materi yang keempat. Untuk materi yang keempat di sini ada al-adilah ala wujudillah. Di sini juga ada 5 macam. Untuk yang pertama adalah ad-dalilul fitri, yang kedua ad-dalilul hissi, yang ketiga ad-dalilul akli, yang keempat ad-dalilul nakli, dan yang kelima ada ad-dalilul tarik.
Untuk ad-dalilul fitri adalah dalil fitrah. Fitrah adalah sifat asasi yang terpengaruh faktor eksternal, yaitu terdapat dalilnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang maksudnya adalah fitrah manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah Quran surat Yunus ayat 22 yang maksudnya adalah Allah menunjukkan kemampuan, kekuasaan, kesanggupan dan kemampuan. Lalu untuk yang keduanya adalah ad-dalilul hissi. Untuk ad-dalilul hissi adalah dalil yang dapat diindra. Yang pertama terdapat dalilnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang maksudnya adalah terselamatnya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Lalu yang kedua terdapat dalilnya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 63 yang maksudnya terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga adalah terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 yang maksudnya berbagai-bagai mukjizat Nabi Isa. Untuk ad-dalilul akli adalah dalil yang dapat oleh akal, teori sebab, latar belakang, teori keteraturan alam semesta, dan dalilnya terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 6 dan Quran surat Qaf ayat 6. Untuk dalilul nakli adalah nas dari pembuktian dan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci. Untuk dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang maksudnya Allah menjelaskan tentang jati dirinya di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir adalah ad-dalilul tarik. Ad-dalilul tarik ini adalah sejarah eksistensi Allah Subhanahu wa taala diberikan sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai saat ini Allah masih menunjukkan keberadaan, keagungan dan kekuasaannya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 111, Quran surat Hud ayat 120, dan Quran surat Al-Anbiya ayat 9. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.